Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Putri Ramadhani dari program studi Akuntansi Perpajakan semester 6. Kali ini saya ingin mempresentasikan apa itu PSAK nomor 72. Nah, kali ini kita akan memasuki PSAK 72, yaitu pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Nah, PSAK 72 pendapatan dari kontrak dengan pelanggan disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 26 Juli 2017. PSAK 72 merupakan adopsi dari IFRS 15 Review from Contracts with Customers, menetapkan prinsip yang diterapkan entitas untuk melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, dan waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Nah, PSAK 72 akan menggantikan seluruh standar yang terkait dengan pengakuan pendapatan yang ada saat ini, yaitu PSAK 23 pendapatan, PSAK 34 kontrak konstruksi, ISAK 10 program loyalitas pelanggan, ISAK 21 perjanjian konstruksi real estate, ISAK 27 pengalihan aset dari pelanggan, dan PSAK 44 akuntansi aktivitas pengembangan real estate. Nah, sekarang PSAK yang digantikan itu yaitu PSAK 23, PSAK 34, ISAK 10, ISAK 21, ISAK 27, dan PSAK 44. Nah, daftar isi yang dari PSAK 72 yaitu ada pendahuluan, pengakuan, pengukuran, biaya kontrak, penyajian, dan pengungkapan. Nah, pendahuluan itu sendiri tujuannya menetapkan prinsip tentang sifat, jumlah, dan waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Untuk mencapai tujuan tersebut, mengakui pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. 2. Mempertimbangkan syarat kontrak serta seluruh fakta dan keadaan relevan. Yang ketiga, untuk kontrak individual dan portofolio kontrak. Pendahuluan juga itu ada ruang lingkup untuk seluruh kontrak dengan pelanggan kecuali kontrak sewa PSAK 30 sewa, kontrak konstruksi, kontrak asuransi di PSAK 62, instrumen keuangan di PSAK 71, PSAK 65 laporan keuangan konsolidasian, PSAK 66 pengaturan bersama, PSAK 4 laporan keuangan tersendiri, PSAK 15 investasi pada entitas, asosiasi, dan venture bersama, dan pertukaran non-moneter antara entitas dalam lini bisnis yang sama untuk memfasilitasi penjualan kepada pelanggan atau pelanggan potensial. Nah, setelah dari pendahuluan itu ada pengakuan, dan pengakuan itu ada 5. Mengidentifikasi kontrak, kombinasi kontrak, modifikasi kontrak, identifikasi kewajiban pelaksanaan, pemenuhan kewajiban pelaksanaan. Nah, di pengakuan itu mengidentifikasi kontrak, entitas mencatat kontrak dengan pelanggan hanya jika seluruh kriteria berikut yang dipenuhi olehnya, yaitu para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak mau secara tertulis, lisan, atau sesuai dengan praktis bisnis pada umumnya. Yang kedua itu entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan. Yang tiga, entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan. Yang keempat, kontrak memiliki substansi komersial yaitu resiko, waktu, atau jumlah arus kas masa depan entitas diperkirakan berubah sebagai akibat dari kontrak. Yang kelima itu kemungkinan besar entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan. Entitas ini juga mempertimbangkan kemampuan dan intensitas pelanggan untuk membayar jumlah imbalan ketika jatuh tempo. Nah, setelah dari itu ada kombinasi kontrak, yaitu entitas mengombinasikan 2 atau lebih kontrak yang disepakati dan mencatat kontrak tersebut sebagai kontrak tunggal jika 1 atau lebih kriteria berikut bisa dipenuhi.
yaitu kontrak dinegosiasi sebagai satu paket dengan tujuan komersial tunggal. Yang kedua itu jumlah imbalan yang dibayar dalam satu kontrak yang bergantung pada harga atau pelaksanaan dari kontrak lain, atau juga barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak atau beberapa barang jasa yang dijanjikan dalam setiap kontrak merupakan kewajiban pelaksanaan tunggal. Nah, masuk itu kita ke modifikasi kontrak. Nah, modifikasi kontrak ini perubahan dalam ruang lingkup atau harga kontrak yang disetujui oleh para pihak dalam kontrak. Nah, entitas ini juga mencatat sebagai kontrak terpisah jika ada kondisi tertentu, yaitu ruang lingkup kontrak meningkat karena penambahan barang atau jasa yang dijanjikan bersifat dapat dibedakan distance. Dan setelah itu harga kontrak meningkat untuk selanjut imbalan yang mencerminkan harga jual berdiri sendiri. Nah, di modifikasi kontrak juga, jika modifikasi kontrak tidak dicatat sebagai kontrak terpisah, maka entitas mencatat barang atau jasa dijanjikan yang belum dialihkan pada tanggal modifikasi kontrak dengan cara manapun yang dapat diterapkan. Nah, entitas tersebut juga mencatat modifikasi kontrak seolah-olah modifikasi kontrak tersebut merupakan pemberhentian kontrak yang ada dan menciptakan kontrak baru. Nah, untuk jumlah imbalannya juga dialokasikan pada sisa kewajiban pelaksanaan yang bersifat dapat dibedakan kewajiban pelaksanaan tunggal yang diidentifikasikan jumlah dari imbalan yang dijanjikan oleh pelanggan dan imbalan dijanjikan sebagai dari modifikasi kontrak. Nah, selanjutnya itu ada identifikasi kewajiban pelaksanaan. Entitas ini menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk mengalihkan kepada pelanggan, yaitu ada suatu barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan. Yang kedua itu ada serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan yang secara substansi memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan. Nah, habis itu juga ada barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan seperti yang dijanjikan kepada pelanggan, yaitu pelanggan memperoleh manfaat dari barang atau jasa baik itu sendiri atau bersama dengan sumber daya yang lain siap tersedia kepada pelanggan, dan janji entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lain dalam kontrak. Terakhir di pengakuan itu ada pemenuhan kewajiban pelaksanaan, yaitu janji kontrak dengan pelanggan. Nah, kontrak umumnya secara eksplisit menyatakan barang atau jasa yang dijanjikan untuk dialihkan kepada pelanggan. Akan tetapi juga kewajiban pelaksanaan tidak terbatas pada barang atau jasa secara eksplisit dinyatakan dalam kontrak. Barang atau jasa bersifat bisa dibedakan, yaitu penjualan barang diproduksi yang dibeli, pelaksanaan tugas, penyediaan jasa, jasa pengaturan, pembagian hak kepada barang atau jasa. Nah, di pemenuhan kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan dalam waktu tertentu, pengukuran kemajuan terhadap penyelesaian kewajiban pelaksanaan secara penuh dengan ada dua, yaitu metode pengukuran kemajuan yang rasional. Dan entitas juga mengakui pendapatan ketika entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Selanjutnya, di pengukuran itu ada menentukan harga transaksi, mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan dan perubahan dalam harga transaksi. Nah, dalam menentukan harga transaksi, yaitu ketika selama kewajiban pelaksanaan diselesaikan, entitas mengakui atas sejumlah harga transaksi yang termasuk estimasi atas imbalan variabel yang dialokasikan terhadap kewajiban pelaksanaan. Nah, menentukan itu juga entitas mempertimbangkan syarat kontrak dan praktik bisnis untuk entitas untuk menentukan harga transaksi, sifat waktu, dan jumlah imbalan yang dijanjikan oleh pelanggan mempengaruhi estimasi harga transaksi. Nah, entitas juga mempertimbangkan dampak dari hal itu, yaitu ada imbalan variabel, estimasi pembatasan imbalan variabel, keberadaan komponen pendanaan signifikan dalam kontrak,
imbalan non-kas, dan utang imbalan kepada pelanggan. Nah, selanjutnya di pengukuran, kewajiban pelaksanaan diselesaikan. Entitas mengakui pendapatan atas sejumlah harga transaksi yang tidak termasuk estimasi atau atas imbalan variabel yang dibatasi yang dialokasikan terhadap kewajiban pelaksanaan. Nah, untuk mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan, tujuan ketika mengalokasikan harga transaksi adalah entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan dalam jumlah yang menggambarkan jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Dan untuk memenuhi tujuan alokasi, entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi dalam kontrak dengan dasar harga jual berdiri sendiri relatif. Nah, selanjutnya ada biaya kontrak. Biaya kontrak itu ada biaya incremental atas perolehan kontrak, biaya pemenuhan kontrak, amortisasi, dan penurunan nilai. Nah, untuk selanjutnya itu ada penyajian, yaitu salah satu pihak dalam kontrak telah melaksanakan entitas menyajikan kontrak dalam laporan posisi keuangan sebagai aset kontrak atau liabilitas kontrak, bergantung pada hubungan antara kinerja entitas dan pembayaran pelanggan. Entitas juga menyajikan hak tanpa syarat terhadap imbalan secara terpisah sebagai piutang. Nah, selanjutnya itu ada pengungkapan. Pengungkapan itu kontrak dengan pelanggan, itu ada 3, pemisahan pendapatan saldo kontrak, kewajiban pelaksanaan, harga transaksi yang dialokasikan terhadap sisa kewajiban pelaksanaan. Nah, untuk pertimbangan signifikan dalam penerapan pengungkapan ini, itu menentukan waktu penyelesaian kewajiban pelaksanaan, menentukan harga transaksi dan jumlah dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan, dan aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan pelanggan. Nah, untuk kesimpulannya, PSAK 72 memberikan panduan yang jelas tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, pendapatan dari kontrak pelanggan pengantar. Dengan mengikuti standar ini, entitas dapat menyajikan informasi keuangan yang lebih relevan dan dapat dipercaya bagi para pengguna laporan keuangan. Entitas harus memahami dengan baik ketentuan PSAK 72 dan menerapkannya secara konsisten dalam praktik akuntansi mereka, dan hal ini akan membantu peningkatan transparansi dan akuntabilitas entitas dalam menjalankan bisnis mereka. Nah, sekian, terima kasih atas presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.